Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengaosan yang tergabung dalam pengajian Ahad pagi di Kelurahan Gayambrit. Yang kami hormati Takmirul Masajid Kelurahan Gayambrit, khususnya Takmir Masjid As-Salim Thoriqul Jannah Miftahul Jannah. Alhamdulillah, yang kami hormati jamaah pengaosan saking Jogja Masjid At-Taqwa Swakarya. Sugeng rawuh sedaya nggih Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di pagi hari ini. Semoga silaturahim ini menambah keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah perjalanan lancar. Sebelum saya masuk ke tema pada pengajian pagi hari ini, boleh saya pantun? Nanti dijawab nopo? Cakep. Berangkat pagi hati bahagia, menuju Klaten niat bersua, silaturahim eratkan saudara, dalam pengajian penuh cahaya. Boleh nambah lagi? Boleh, karena cakepnya terus. Kopi panas diseruput pelan, sambil tersenyum nikmat terasa. Dari Swakarya hingga Kaloran, menaut hati karena Allah semata. Alhamdulillah. Bapak Ibu sedoyonipun, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahim bersama dalam pengajian Ahad pagi yang sudah menjadi rutinitas setiap Ahad pagi. Kita berselawat bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslimu taslima. Wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu besok di yaumil akhir dengan banyak bersolawat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi sudah disampaikan sambutan baik dari Takmir Masjid As-Salim Miftahul Jannah dan juga dari Pak Panggis selaku perwakilan dari Masjid At-Taqwa Yogyakarta. Pada pengajian pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang amalan hati, ibadah amalan hati yang ini kelihatannya secara teori itu mudah diucapkan, tetapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan secara amalan hati, yaitu tawakal menjadi pelita di ujung harapan yang redup. Ya, ini judulnya ya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita
senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani takdir Allah. Ya, takdir Allah itu ada dua, yaitu takdir Allah yang pertama adalah takdir syar'i, dan yang kedua takdir Allah yang disebut dengan takdir kauni. Takdir syar'i adalah segala perintah dan larangan dari Allah, bisa berupa itu hukumnya wajib, bisa berupa hukumnya sunnah atau anjuran, bisa makruh dan mubah atau haram. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir kauni, yaitu takdir yang menimpa pada diri seorang hamba. Setiap hamba pasti mengalami takdir kauni. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima segala takdir dari Allah. Karena takdir kauni ini setiap hamba tidak bisa menghindar. Kalau tadi takdir yang berupa takdir syar'i, bisa jadi hamba itu bisa menghindar. Ada perintah sholat, hamba tersebut tidak mau melaksanakan sholat. Ada perintah zakat, puasa, bisa jadi dia menghindar. Tetapi yang namanya takdir kauni, maka setiap hamba harus mau tidak mau diterimanya. Ya. Bagaimana sikap kita untuk menjalani takdir kauni? Ada dua, yaitu takdir sebelum kejadian, dan yang kedua adalah takdir setelah kejadian. Takdir sebelum kejadian, artinya manusia mempunyai rencana, namun kadang-kadang rencana tidak sesuai dengan yang direncanakan, tidak sesuai dengan targetnya. Maka di sini kita sebagai hamba Allah yang mukmin, ketika rencana tidak sesuai dengan target yang kita raih, maka sikap kita adalah sabar. Kemudian yang kedua, takdir setelah kejadian, yaitu ada dua, yaitu berhasil dan gagal. Ketika berhasil, maka hamba Allah itu, apalagi kita sebagai mukmin yang sejati, ketika ada takdir kok berhasil, satu-satunya lisan kita yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Kemudian menyandarkan bahwa keberhasilan itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh di dalam Al-Quran ketika seorang hamba Allah yang mendapatkan takdir yang baik atau sukses, sebagaimana kisah Nabi Sulaiman ketika beliau ingin memindahkan Ratu Bilqis dengan kerajaannya ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian mengumpulkan para bala tentaranya, para ajudannya. Wahai rakyatku, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis yang berada di Sabah pindah ke kerajaan kita? Maka para pengikutnya langsung tunjuk jari. Para pengikutnya Nabi Sulaiman itu bermacam-macam. Ada yang dari makhluk jin, ada yang dari manusia. Dari makhluk jin kemudian menjawab yang bernama Ifrit, wahai raja, saya sanggup untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum panjenengan bangkit dari duduk, bangkit dari kursi, karena aku adalah orang yang kuat dan amanah. Ya, jadi pengikutnya Nabi Sulaiman itu adalah pengikutnya yang beriman dan amanah. Kemudian satu lagi dari ahli kitab Taurat mengatakan, wahai raja, saya sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum mata engkau berkedip. Berarti berapa mikron detik nih Bapak Ibu? Kita berkedip saja kurang dari setengah detik, itu sudah bisa memindahkan kerajaan dari Sabah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Maka benar saja yang terjadi bahwa kerajaannya Ratu Bilqis sudah pindah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika itu?
hadza min fadli rabbi. Semua ini karena karunia dari Allah. Ini untuk mengujiku apakah aku ini orang yang bersyukur ataukah kufur. Nah ini jadi ketika kita mempunyai rencana, kemudian rencana itu kita berhasil, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah hadza min fadli rabbi. Semuanya ini adalah karunia dari Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena untuk menghindari diri kita dari perasaan ujub atau membanggakan diri sendiri, seolah-olah bahwa keberhasilan kita itu atas kehebatan kita sendiri, atas prestasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai mukmin ya, ketika mempunyai prestasi ya, entah itu prestasi dalam keilmuan, kemudian prestasi dalam keterampilan, apapun prestasinya, ketika kok kita merasa memiliki prestasi itu seolah-olah itu adalah kekuasaan kita, kepandaian kita, maka itu berarti kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang ujub. Oleh karena itu, ketika kita berhasil dalam sebuah rencana, maka ucapkanlah hadza min fadli rabbi. Nah ini kalau rencana kita tadi berhasil. Kalau takdir yang diterimakan kepada kita kemudian gagal, bagaimana sikap kita? Yaitu sabar. Karena dengan kesabaran itu akan menjauhkan kita dari perasaan emosi, kemudian marah kepada Allah. Padahal marah kepada Allah itu adalah sebuah dosa besar. Jadi Bapak Ibu, jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah kita tentang tawakal. Tawakal setelah kejadian. Jadi ketika sesuatu yang menimpa pada diri kita, Allah pasti punya rencana. Kita pasti punya rencana, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Nah, bagaimana sikap kita agar ketika kita menerima takdir tadi, khususnya takdir yang menurut kita buruk, kita tetap tawakal. Karena tawakal ini adalah amalan hati, dan kunci tawakal adalah iman dan yakin. Kalau kita nih Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah merasa tawakal, aku kok sudah tawakal. Misalnya nih, kita sakit, kemudian kita berencana untuk berobat ke dokter, kok tidak sembuh-sembuh. Dalam pikiran benak kita menjadi beban yang berkepanjangan, akhirnya beban itu bertambah berat, akhirnya yang tadinya hanya sakit, misalnya sakit flu, bertambah sakitnya karena memikirkan beban yang tadi tidak sembuh-sembuh, terus kemudian ganti dokter sini, ganti dokter sana. Karena apa? Tawakalnya tadi masih setengah-setengah. Apa yang sikap kita ketika kita sakit? Kita minta doa kepada Allah. Karena Allah yang memberikan penyakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Kemudian baru kita ikhtiar ke dokter. Ikhtiar ke dokter pun harus diiringi dengan tawakal, bahwa yang nanti yang menyembuhkan itu adalah bukan dokter tetapi Allah. Dokter itu hanya sebagai perantara. Nah, jadi tadi karena orang yang sakit tadi ataupun seseorang yang punya masalah yang sangat berat sekalipun, sebenarnya masalahnya ringan, tetapi karena bertumpuk-tumpuk kemudian menjadi beban pikiran, akhirnya menjadi sakit jiwa, sakit batinnya. Kita ibaratkan Bapak Ibu, gelas ini kan ringan Kalau saya pegang gelas ini 1-5 menit mungkin saya kuat. Tetapi coba Bapak Ibu, ketika kita mengangkat gelas ini selama 3 jam, enteng nopo abot? Abot. Nah begitulah ketika kita punya masalah, sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi kok pikiran kita belum menemukan solusinya, kita selehkan. Karena apa? Dengan begini kita merasa bahwa kita ini hamba yang lemah, dan tidak semua masalah itu kita bisa menangani sendiri. Harus ada campur tangan dari Allah yang disebut dengan tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkal. Dan
hanya kepada Allah kita bertawakal. Banyak contoh ya di dalam Al-Quran, kisah-kisah Nabi dan orang-orang Muslim, contoh ketawakalan yang patut kita tiru ya, agar kita semakin yakin bahwa segala persoalan itu bukan berarti kita harus mampu untuk menyelesaikan. Kalau tidak mampu kita selehke sambil kita tawakal. Contoh yang pertama ya, di dalam ayat Al-Quran dikatakan ketika penduduk Madinah walamma ra'al mu'minunal ahzab, ketika saat itu orang-orang mukmin kedatangan pasukan multisuku. Nah, kalau sekarang pasukan multisuku itu adalah pasukan sekutu. Jadi berbagai suku bergabung, suku-suku orang musyrik waktu itu bergabung untuk menyerang Madinah. Kalau ibaratnya sekarang sekutu kita, ya sekutu yang sedang berperang, ada Amerika, ada Prancis, Inggris, siapa lagi yang tergabung dalam sekutu. Mereka menyerang. Kalau kemarin menyerang mana? Menyerang Iran gitu. Ya. Pasukan sekutu tadi, multi suku tadi menyerang Madinah. Orang mukmin tahu, karena orang mukmin sudah diberitahu oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa akan ada nanti suatu saat kamu akan diserang oleh pasukan yang banyak sukunya, pasukan orang-orang musyrik. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang mukmin? Qalu, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kami sedikit pun tidak gentar karena kami yakin pertolongan Allah pasti datang. Dan benar saja Bapak Ibu, di dalam riwayat hadis disampaikan ketika penduduk Madinah itu akan diserang oleh pasukan multisuku tadi, beberapa suku. Karena Madinah itu di belakangnya itu ada pohon kurma, hutan kurma, sehingga tidak mungkin untuk menyerang. Jadi pasukan multisuku tadi kalau mau menyerang dari hutan itu rasanya kok tidak bisa, tidak efektif. Kemudian di kanan kiri Madinah itu berupa pegunungan, dan itu kalau ditempuh dengan jalan kaki juga tidak akan selamat. Maka satu-satunya jalan untuk menyerang Madinah adalah dari arah depan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya dan para sahabat, maka ada seorang yang bernama Salman Al-Farisi yang mempunyai ide untuk membuat parit di depan pintu masuk Madinah. Paritnya dibuat berhari-hari, dan parit itu sangat lebar serta sangat tinggi. Maka kalau parit itu akan dinaiki oleh kuda, tidak akan bisa. Diseberang oleh kuda, dilompati kuda juga tidak akan bisa karena terlalu lebar dan terlalu tinggi. Oleh karena itu, tanpa diduga pasukan yang sekutu tadi menyerang Madinah. Kaget, kok ada strategi perang yang menggunakan parit atau Khandaq, disebut dengan perang Khandaq. Nanti Bapak Ibu ketika nanti bisa berziarah ke Madinah dan Mekah, insya Allah Bapak Ibu nanti akan ditunjukkan bekas-bekas parit yang waktu itu untuk perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, saat itu perang terjadi, maka pasukan multisuku tidak bisa masuk, dan saat itu juga para bala tentara multisuku tadi mendapatkan azab dari Allah berupa angin yang sangat besar, badai angin yang sangat besar, sehingga mereka tidak siap untuk menerima badai itu, karena mereka juga tidak siap untuk membangun kem-kem atau tenda-tenda untuk pertahanan mereka, karena mereka sudah yakin untuk menyerang Madinah itu sangat mudah. Ternyata Allah menurunkan azabnya berupa badai angin besar. Nah, inilah contoh ketika kita sebagai orang mukmin, ya, mukmin yang sejati, ketika menghadapi suatu ancaman, kemudian kita memohon pertolongan dari Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian doa juga
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah langsung membayar tunai orang-orang mukmin tersebut dengan doa tadi. Nah, ini salah satu contoh ya, apabila kita mempunyai sebuah permasalahan yang sangat berat sekalipun, maka kalau kita tidak mampu untuk menanggungnya, tidak mampu untuk mencari solusinya, serahkan kepada Allah, selehke ya, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, tawakal itu adalah amalan hati, anugerah dari Allah. Kapan kok tawakal itu bisa kita miliki Bapak Ibu? Kita bisa memiliki tawakal yang maksimal, tawakal yang penuh kepada Allah itu kalau kita yakin 100%. Jadi resepnya adalah yakin kepada Allah dan juga iman. Mungkin saya juga sudah melakukan itu, saya sudah yakin, saya sudah beriman. Karena keimanannya harus dilatih. Latihannya dengan apa? Yaitu tadi dengan mendatangi pengajian ya, seperti ini. Kemudian melatih diri kita senantiasa menambah ilmu kita ya, baik dengan baca buku boleh, atau mendatangi pengajian kita sudah alhamdulillah banyak sekali di masjid-masjid, ada kajian-kajian yang bermacam-macam materi. Nah, dengan begitu maka tawakal itu otomatis dalam diri kita akan bisa masuk sedikit demi sedikit. Dan pendidikan tawakal ini terutama di sekolah memang seharusnya harus diterapkan. Karena apa Bapak Ibu? Di kampus-kampus saja kita banyak mendengar adanya bunuh diri dari mahasiswa, dan itu berlanjut. Ya, belum lama di UGM juga ada mahasiswa yang bunuh diri. Padahal dia pintar, kurang apa ya, masuk di UGM itu juga tidak mudah. Kemudian anaknya juga pintar, tetapi ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa, yaitu bunuh diri. Dalam waktu yang tidak lama kemudian datang lagi kabar ada yang bunuh diri lagi dari kalangan mahasiswa. Jadi siapa yang salah di sini? Oleh karena itu pendidikan agama ternyata juga harus masuk, juga harus diterapkan di kampus-kampus, terutama juga di sekolah-sekolah baik SMA, SMP maupun SD. Ya, karena tadi tawakal itu perlu riyadhah, perlu latihan. Ya. Kalau sekarang kita pengajian ya, ada mau pengajian di kampus kemudian dilarang, itu yang mereka takutkan apa? Padahal pengajian itu adalah isinya adalah untuk pendidikan karakter kita sebagai muslim dan mukmin. Nah, itu tadi tawakal contoh dari para sahabat dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita mengatakan loh itu kan Rasulullah, mereka para sahabat, ya mudah saja untuk menjalani tawakal. Saya kasih contoh satu lagi ya Bu ya, dari kalangan biasa, yaitu Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar itu bukan nabi, beliau adalah istri seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibu Siti Hajar diantar oleh Nabi Ibrahim di sebuah negeri yang sangat tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air. Kemudian Ibu Siti Hajar berada di samping Ka'bah yang waktu itu masih berupa batu-batuan. Perbekalannya hanya sedikit. Maka Ibu Siti Hajar akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Siti Hajar sebagai istri tentunya akan protes. Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini yang tidak ada penghidupan sama sekali, tidak ada tanaman, tidak ada air untuk bekal saya dan anak kita hidup di sini. Nabi Ibrahim ditanya 2 kali diam, tidak menjawab. Kemudian baru pertanyaan yang ketiga, Ibu Siti Hajar itu seorang istri yang cerdas. Pertanyaannya diganti, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab,
Naam. Ya. Ibu Siti Hajar langsung berpikir cerdas. Ya sudah kalau begitu. Kalau ini perintah dari Allah, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, itulah jawaban dari seorang istri. Di tengah perjalanan ya, mencari bekal untuk dirinya dan anaknya Nabi Ismail. Karena perbekalan sudah habis, kemudian Ibu Siti Hajar berlari ke Safa dan Marwah. Kemudian Nabi Ismail diletakkan di dekat Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Hajar? Nabi Ismail itu lidahnya sudah melet-melet karena kehabisan, karena kehausan, sedangkan Ibu Siti Hajar sudah tidak mampu lagi asinya untuk mengeluarkan air susu, sehingga beliau Ibu Siti Hajar itu tidak kuat memandang anaknya dalam kondisi yang kelaparan dan kehausan. Maka yang dilakukan oleh Ibu Siti Hajar adalah berlari dari Safa. Di bukit Safa beliau menengok kanan kiri, siapa tahu nanti ada seseorang, siapa tahu nanti ada tanaman atau ada air yang bisa untuk minum. Tidak ditemukan. Kemudian lari ke Marwah, ibu-ibu, dan ini dijadikan sebagai manasik sa'i. Kalau sa'i sekarang enak ya, ada AC-nya, jalannya juga sudah lurus ya, keramik. Kemudian di kanan kiri juga sudah ada air zam-zam sehingga tidak akan kehausan. Tetapi kita bayangkan waktu Ibu Siti Hajar dari puncak Safa kemudian ke Bukit Marwah dengan 7 kali bolak-balik tidak menemukan air. Akhirnya apa yang terjadi? Puncak ketawakalannya Ibu Siti Hajar di sini, ya Allah, Engkau pasti tidak akan menyia-nyiakan aku, maka tolonglah aku. Maka apa yang terjadi? Malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk membantu Ibu Siti Hajar. Wahai Jibril, kepakkanlah betismu, kepakkanlah sayapmu di riwayat lain, sehingga keluarlah zam-zam, air zam-zam. Dan Ibu Siti Hajar langsung melihat ternyata air itu tidak keluar di Bukit Safa dan Marwah, tetapi di dekat Nabi Ismail tadi di Selengke, yaitu di dekat Ka'bah, di sebelah sampingnya pintu Multazam. Nah, ini juga menjadi hikmah bagi kita ketika kita cari rezeki. Kita sudah ngetan, ternyata rezekinya di barat. Kita sudah ngidul, ternyata rezekinya di utara. Jadi Allah itu pasti akan mengatur segalanya. Nah, air zamnya keluar. Nah, oleh Ibu Siti Hajar dibentuk cekungan. Nah, ini juga seorang yang cerdas. Coba kalau kita bayangkan waktu itu air zam-zamnya itu mengalir terus, pasti akan menjadi sungai. Maka Ibu Siti Hajar mempunyai kecerdasan yang luar biasa, tanahnya dibuat cekungan sehingga sampai sekarang diabadikan di dalam sumur zam-zam yang masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Nah, akhirnya Allah memberikan pertolongan tadi, langsung diminumnya air zam-zam itu yang bisa untuk nutrisi makanan dan air dan minuman untuk dirinya dan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nah, ini jadi contoh ketawakalan dari seorang hamba yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi dari kalangan biasa. Jadi tawakal 100% kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, jadi amalan tawakal ini mari kita riadohkan dalam diri kita. Karena kehidupan kita itu dinamis. Dan kita punya keterbatasan sementara ujian selalu datang. Maka kuncinya adalah tawakal. Kunci tawakal tadi adalah iman dan yakin. Satu lagi kita cari contoh. Contoh dari seorang nabi yang mempunyai ketawakalan penuh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dibakar di dalam tumpukan api yang menyala-nyala, ya, karena beliau itu memenggal beberapa
berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim diberi hukuman untuk dibakar. Saat akan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, yang apinya itu sudah membara, menyala-nyala sangat besar karena berada di sebuah lapangan. Untuk untuk melemparkan Nabi Ibrahim itu tidak bisa dengan orang, harus dengan alat karena saking besarnya api. Maka Ibrahim ketika akan dilemparkan dalam sebuah api yang sangat menyala tadi, Nabi Ibrahim mengucapkan doa hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi yang genting tadi, siap untuk dilemparkan dalam api yang sangat membara, bukan dia mengandalkan apapun selain hanya dia memohon pertolongan kepada Allah dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirnya Nabi Ibrahim diberi pertolongan oleh Allah dalam puncak ketawakalannya berupa apa? Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah berfirman kepada api, karena api itu sangat tunduk kepada Allah. Api merupakan makhluknya Allah. Wahai api, jadikanlah sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim berada di tumpukan api yang sangat membara tadi, tidak merasakan panas dan juga diselamatkan oleh Allah wasalaman. Karena jatuhnya dari api tadi tentunya akan sakit kalau tidak dibarengi dengan firman Allah wasalaman ala Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Inilah contoh ketawakalan dari seorang hamba, seorang nabi dan rasul dari Nabi Ibrahim yang patut kita contoh, kita teladani. Jadi kehidupan kita itu sangat dinamis ya Bapak Ibu. Kita banyak keterbatasan, sementara ujian, musibah itu mengancam diri kita dari kanan kiri, dari siang dan malam. Maka kalau kita tidak punya modal tawakal, maka kita akan jatuh, kemudian sakit batin kita, bisa jadi jiwa kita juga akan sakit. Gitu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan satu lagi, ketawakalan itu juga harus kita terapkan dalam ibadah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita beribadah sholat misalnya, kita sudah yakin, kita wudhunya sudah betul, menutup aurat, menghadap kiblat berjamaah, tetapi harus tawakal. Siapa tahu amalan kita tidak diterima, maka kita mohon kepada Allah agar setiap amalan ibadah kita, terutama sholat, kita minta kepada Allah, ya Allah terimalah amalan sholatku. Jangan pede, kita sudah sudah semuanya tercukupi, wudhu, menutup aurat, yakin kita pasti diterima. Bukan begitu. Dalam keadaan ibadah pun kita harus bertawakal kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian dilanjutkan, ya Allah baguskanlah segala amal ibadahku dan janganlah serahkan sedikit pun kepadaku sekejap mata. Jadi sekejap mata pun kita tidak boleh menyerahkan atas diri kita, tetapi kita harus sepenuhnya menyerahkan kepada Allah semata. Mangkatan Ibu Pranata Adijawa, waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk jamaah swakarya, Masjid Tata Swakarya, selamat berjalan-jalan. Nanti setelah ini akan melanjutkan perjalanan ke Masjid Zayed Solo. Mudah-mudahan dalam perjalanan diberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan dan keselamatan, sehingga kembali ke Jogja dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk para jamaah, mohon maaf atas segala kekurangan. Pantun yang terakhir saya bacakan, nanti dijawab
Cakep. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Semoga ilmu ini jadi pedoman, menuntun kita ke jalan yang mulia. Terima kasih atas semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.